Seperti template-template di X, gue ingin menyampaikan salah satu alasan Man United kalah itu adalah karena kebijakan pemerintah katanya. Kenapa tuh? Ya jadi politik tuh masuk semua ke sendi-sendi kehidupan kita, Maksudnya? termasuk di sepak bola, termasuk kekalahan Man United juga. Kenapa tuh? Ya gara-gara pemerintah pokoknya. Jadi semua nyalahin gitu. Gue nyalain pemerintah. Pemerintah Inggris. Kemarin kan awalnya kan dari sunscreen, gara-gara pemerintah harganya tinggi. Emang sih bener sih, gara-gara pajaknya gitu-gitu kan. Terus harga hak siar juga. Nah, Nyambungnya agak ini ya, agak jauh ya gapnya. Nggak gini Dex. Kalau misalkan harga sunscreen gitu ya, terus kemudian tiket konser kan juga ya. Tiket konser, nah. Itu kan ada kaitannya sama pajak Dex. Pajaknya digedein. Kenapa pajaknya gede? Karena kebijakan pemerintah seperti itu. Biar ada banyak pemasukan ke pemerintah dari kantong rakyat. Nah, ini itu yang kemudian dikritik. Kalau kemudian itu larinya ke Man United, astagfirullah Dex. Pemerintah Inggris tuh membuka keran untuk pelatih silakan luar, bisa masuk ke Inggris dengan bebas. Kalau enggak kita nggak bisa lihat Erik ten Hag. I expect better punchline. Iya. Gitu doang. Iya. Udah dari paksa soalnya ini gitu. Udah gue aja yang buka. Langsung ngomongin bola aja Dex. Di weekend kemarin sebenarnya tidak terlalu ada banyak perubahan, terutama untuk Arsenal dan City juga. Dan mungkin tidak terlalu berubah juga untuk Man United menghadapi Brighton. Iya. Karena kan sebenarnya selain game di akhir game week 38 musim lalu yang mana MU menang 2-0 lawan Brighton. Itu kan emang Brighton selalu menjadi masalah buat MU kan. 5 kali terakhir ya? 4 kali 5 kali terakhir tuh kalah terus gitu. Bahkan termasuk laga pertamanya Erik ten Hag waktu di Old Trafford. Gitu, itu langsung kalah sama Brighton juga gitu. Jadi memang siapapun pemainnya, siapapun pelatihnya, tetap Brighton jadi masalah gitu. Ya sebenarnya sih kalau gue sih lebih ngeliatnya ke gambar yang lebih besar ya. Karena sebenarnya Brightonnya si Hurziler ini bahkan berbeda dengan Brightonnya De Zerbi ya. Cuman yang sama adalah Brightonnya De Zerbi sama Hurziler ini secara struktur tuh beneran rapi gitu loh. Nah sementara Man United di sisi lain adalah tim yang strukturnya tuh kadang-kadang gak rapi gitu. Bahkan lu bisa lihat di 2 golnya Brighton akhir pekan kemarin tuh kan ada gap ya ketika bola dikirim dari Mitoma sampai menyusur itu Danny Welbeck tuh bebas banget gitu kan, antara backline sama midfield tuh ada gap. Terus kemudian yang gol kedua begitu juga gitu kan. Karena ada gap itu jadi banyak banget lawan itu menemukan celah dan juga bisa mengirim bola dari tempat-tempat berbahaya gitu loh. Itu yang menjadi masalah di Man United. Jadi ketika lo menghadapi Man United, mungkin kualitas pemain lo di level bagus aja ya, tidak sampai luar biasa ya, tidak sampai bintang. Tapi kalau lo punya struktur bagus, lo bisa mengalahkan mereka dengan cara sederhana. Kenapa? Karena permasalahan itu tadi, karena struktur Man United ini nggak terlalu bagus gitu. Walaupun better than last season. Iya gitu. Jadi menurut gue persoalannya mungkin ada di cara main ya, masih Man United. Kalau kemarin gue baca tuh temen gue nih nanya ke gue, ini berarti butuh pemain baru lagi nggak? Gue sih tidak menduga pemain baru datang itu akan langsung mengubah ya, karena tetap aja yang namanya pemain itu memang bisa, kalau kata Pep Guardiola pemain tuh penting, kualitas pemain penting, karena dengan better quality tentu saja eksekusi taktik jadi lebih baik. Cuman tetap aja dulu taktik itu kan wadah ya. Wadahnya juga harus bagus dulu gitu. Kalau misalkan lu pemainnya bintang semua tapi terus kemudian kayak kemarin tiba-tiba lah ini pemain yang nyundul siapa yang ngawal gitu kan, yang gol keduanya Brighton gitu. Nah itu kayak gitu-gitu 3 orang bebas loh. Iya, 3 orang bebas. Makanya itu loh, itu kan bukan soal kualitas kan sebenarnya, itu sebenarnya ke arah pemosisian gitu. Bahkan golnya Welbeck juga kalau bisa dibilang itu ada, dia bisa datang dari belakang dan nggak terkawal. Terlepas dari Maguire nggak kena ya, maksudnya kakinya ya, tapi tetap aja kalau dia kosong. Dan lu bisa lihat Enciso juga tuh yang dianulir. Iya. Oh iya benar. Sebenarnya kalau lo lihat kan yang gol pertama juga dia kan crossing tuh. Terus kemudian bolanya nyampe ke far post ya, lini belakangnya Man United. Terus kemudian lu bisa lihat di momen itu ketika bola di crossing itu gap antara lini belakang sama tengah tuh gede banget gitu. Ya, gimana Dex? Lo ada take away lain gak selain juga bisa dibilang mungkin apakah ini karena finishing juga masih menjadi masalah, karena gol crossingnya Dalot ke Amad Diallo di awal tuh ya. Betul. Itu udah wah. Gue sih lihat positifnya di pertandingan adalah MU sebenarnya Man United sebenarnya mainnya lebih rapi. Defense-nya juga sebenarnya lebih rapi. Cuman lack of concentration menurut gue dari individu. Tadi kan Rossi bilang taktik kan. Kalau gue bilang sebenarnya secara sistem tuh udah bagus, cuman lack of concentration aja yang terjadi 2 kali di pertandingan itu. Soalnya kan Brighton kan mainnya melebar
Man United pinter juga sih mainnya tuh 4-2-4 untuk apa mengcounter mainnya melebarnya Brighton. Kemarin kan kita sempat berdebat apa namanya Bruno Fernandes tuh ini apa false apa enggak. Nah kemarin dia masang 2 pemain. Lo nyebutnya free ad ya? Free ad di kanan tuh Bruno Fernandes, free ad di kirinya Mason Mount kemarin. 4-2-4 tuh. Itu sebenarnya udah kerja dengan baik. Dan lo kalau mengacu ke FPL lo punya Bruno Fernandes meskipun masih belum return ya. Tapi dengan cara main kayak gitu, dengan pemosisian kayak gitu dan statistik kayak gitu, XGI-nya sebelum pertandingan kemarin tuh 1,22 yang mana itu tertinggi dari semua pemain di Premier League. Itu cara mainnya udah bagus sebenarnya. Nah, seperti yang udah pernah gue bilang, kalau lo ngelihat chance created udah bagus di sebuah tim, berarti taktiknya tuh udah jalan. Tapi ketika nggak bisa gol, itu berarti individualnya yang bermasalah. Oke, let's put it that way. Berarti secara taktik udah bener nih berarti. Ke arah benar paling tidak trajektorinya udah benar. Jadi sebenarnya tuh ini menarik. Jadi kan setelah nonton gitu kan, eye test kan. Nah, gue tuh biasanya juga nyari referensi dari analisis gitu, dari tentu saja dari publikasi terpercaya gitu. Yang pertama di Athletic jelas ya. Di Athletic tuh nurunin 2 tulisan. Dua-duanya tuh arahnya tuh bukan mengkritik taktiknya Ten Hag, tapi arahnya tuh kayak apakah ini work in progress gitu. Pertanyaannya tuh sama gitu. Dua analisis itu sama. Apakah ini work in progress? Dan menurut gue itu agak agak aneh buat gue gitu, karena biasanya ketika Man United kalah pasti akan disorot kesalahannya. Nah, ini yang disorot adalah malah meskipun ada banyak kesalahan ya, tadi kita udah bahas gitu ya, yang disorot malah positifnya yang mana nih gitu loh, karena mereka nganggapnya bahwa ini adalah work in progress. Karena 4-2-4 yang tadi kita bahas itu emang shape baru ya, sebenarnya barunya nggak baru musim ini ya. Beberapa game terakhir musim kemarin udah pakai shape tersebut, termasuk di final Piala FA gitu. Makanya kayaknya dianggap bahwa ini bakal jadi sesuatu yang baru ya buat Man United gitu. Karena dengan shape 4-2-4 tersebut mereka pengen coba mendekin jarak antar lini gitu loh. Yang jadi masalah kemarin karena kan biasanya ada gap depan, gap tengah, gap belakang gitu kan. Nah, 4-2-4 ini berusaha compact semuanya di tengah gitu loh. Persoalannya adalah tadi kayak Dex bilang gitu, kadang-kadang lack of concentration itu kan eksekusi ya. Kok bisa sih dengan gap udah udah rapat kayak gitu bisa ada satu kecolongan gitu. Nah, persoalan kedua adalah menurut gue memang ini kritik buat Ten Hag sebenarnya. Jadi ketika ketinggalan 1-0, gue pribadi itu tidak merasa ini nggak bisa membalas kok gitu, walaupun babak pertama 0-1 kalah 0-1 ya, ketinggalan 0-1 Man United. Gue merasa bahwa positifnya banyak kok, bisa kok ini mencetak gol. Dan di babak kedua ada sedikit perubahan, Zirkzee masuk gantian Mason Mount kan. Zirkzee masuk, itu memang gak ada Mason Mount, itu pressing agak berkurang, tapi seenggaknya ada satu orang yang bisa jadi main man di dalam box, dan tapi juga bisa di konektor antara lini tengah sama lini depan gitu, Zirkzee gitu. Nah, di momen tersebut apalagi ditambah ketika Garnacho masuk, itu sebenarnya Man United in control. Udah tahu caranya buat nge-break lini belakangnya Brighton gitu kan. Jadi kan mereka naik tinggi terus kemudian disasar sama bola-bola direct langsung kan ke belakang pertahanan Brighton, karena Ahmad sama Garnacho tuh bisa ngejar gitu. Dan lo bisa lihat proses gol Ahmad seperti itu gitu. Umpan terobosan terus kemudian dia gocek, nusuk dan gol gitu. Nah, gol yang dianulir dari Garnacho juga gitu kan, yang Zirkzee dianggap offside gitu. Itu kan juga gitu, sama prosesnya. Jadi gue pikir in that moment Man United sebenarnya in control. Ada peluang dan gue yakin kayak abis 1-1 terus kemudian Garnacho golin tuh bisa nih menang gitu. Nah, kesalahan kemudian ada di Ten Hag menurut gue. Pergantian pemain. Anthony masuk, Bruno ditarik keluar. Dia selebrasi duluan sih. Menurut gue itu ketika game stage-nya dia ngeliat bahwa wah Brighton mulai kebuka nih. Ya, Brighton mulai kebuka. Kalau misalkan yang paling ideal gitu ya, kan ketika lu mulai gaining control, ya lu tetaplah sama kontrol tersebut, bukan malah ayo kita adu pukul deh. Itu kan yang terjadi di setelah Bruno ditarik terus kemudian Anthony masuk segala macam, McTominay masuk, itu gue nganggep itu Man United jadi balik ke musim kemarin di mana kayak udah bola arahin semua ke depan terus gapnya jadi jauh. Nah, ketika itu kemudian gapnya jauh, Brighton dapat kontrol lagi dan terjadilah gol kedua. Tapi logis gak menurut lo? Menurut gue logis, karena lo kalau lihat cara mainin Brighton ya, itu mereka menyisakan ruang di belakang yang bisa dieksploitasi PC wingers. Enggak, tapi menurut gue logis, tapi risiko yang diambil kegedean gitu. Ketika Garnacho masuk, gue ngelihat ini logikanya udah jalan nih. Tapi Anthony gue nggak yakin sih. Apalagi McTominay juga dimasukin juga gue nggak yakin. Tapi yang harus lo puji dari Ten Hag juga, nih progres juga buat Ten Hag ya, adalah ketika ditanya wartawan dia nggak refer ke individu lagi. Ya dia udah refer
udah tim ini salah Sistem, gitu. Padahal iya, dia kalau mau nunjuk tuh bisa. Harry Maguire tuh kan salah kan. Benar. Di gol pertama, gol kedua yang jaga siapa sih, gue lupa. Enggak ada yang jaga. Nggak ada yang jaga Nggak ada justru. yang jaga kan? Nggak ada Nggak, yang yang jaga. harusnya jaga. Enggak, tapi yang jaga 2 terakhir tuh even Delhi tuh udah punya yang di marking, Yang terus di marking, depannya ya. itu gue lupa siapa udah ada yang di marking juga, makanya gimana? Ini belakang siapa yang Berarti awal main kiri marking? ya, Iya. belakang kiri gitu. Jadi menurut gue sebenarnya kalau mau kritik sebenarnya Ten Hag itu bisa dikritik karena mengubah strategi gitu, karena game state itu ketika game state-nya Brighton itu udah mulai mereka bisa bongkar, harusnya udah ya udah tekan sekalian kontrolnya, tapi jangan balik kayak musim kemarin karena kayak balik dengan game kayak gitu kan gapnya makin jauh tuh. Nah, ini coba kita Peluangnya tanya nih. terbanyak, Coba kita gitu. tanya deh nih, ada komentar apa Pak Tio? Kok review warga tidak ada nih saya lihat nih. Saya ada acara kemarin, Pak. Kenapa? Saya nggak nonton bola, jadi saya cuma ngomongin MU doang ya. Gimana? Kenapa? Itu kalau ngeliat gol kedua, menurut gue sebenarnya seharusnya udah di stop dari sebelum ada crossing ke Iya. kotak penalti. Karena lu lihat Lautaro Martinez sudah maju ke depan, udah kayak mencoba untuk menutup, tapi ternyata kan gagal Lica. kan. Udah Lica. Lica. Iya Lica, ini gue lupa lagi namanya. Serie A. Lautaro. Lica tuh udah berusaha untuk maju untuk nutup apa ya satu pemain, tapi kan seharusnya itu adalah tugas dari yang nutup yang crossing itu siapa ya? Crossing gol berapa? Crossing kedua yang Kedua Brighton. Adingra. Maksudnya udah di stop di situ kan. Jadi ya emang udah apa saja bener kan Rossi. Misalnya mainnya gak jelek kok. Mainnya Sebenarnya menarik. pertama juga gue liat statistik ya. Si Diogo Dalot itu dia 100% loh. Si Iya, keren ya. bisa matiin Minte. Nah, tinggal PR-nya di Mazraoui versus Mitoma, yang mana golnya juga dari kiri kan. Gitu. Dan sebenarnya gol kedua juga kiri ya tuh arahnya bisa dibilang ya. Dan emang menurut gua gue setuju tadi Anthony masuk kayak kenapa Doi ya? Gitu Iya. maksud gua kenapa Doi ya? Terus Terus mungkin dia kayak kesempatan kayak lu kan mahal nih, mau nggak buktiin di game ini kayaknya bisa lu ya. Nggak, tapi itu belum waktunya ya gitu. nah sama yang menurut gua Kenapa lagi agak alasannya? aneh adalah jarang-jarang banget Bruno Fernandes ditarik keluar. Iya. Di tengah pertandingan yang sedang lu butuh kontrol. Tapi apa logikanya yang lu pikir? Ketika McTominay masuk, gue mikir kayak, mungkin untuk nge-break di depan karena kan Zirkzee sendiri cuma mungkin nggak cukup untuk nge-break di lini depan lini pertahanannya si Brighton kan. Tapi kan semua itu tidak terjadi ya, dan akhirnya McTominay katanya ke Napoli, Ugarte datang gitu. Jadi pertandingan perpisahan McTominay tidak memorable. Perpisahan. Gitu. Jadi menurut gue sebenarnya ya itu dia pertanyaannya, kenapa kemudian jadi McTominay sama Anthony yang masuk gitu. Itu gue tidak menangkap karena ketika itu harusnya kan tadi kita udah bahas tuh. Udah gaining control nih. Harusnya kan lu cuman pertahanin bola di tengah gitu. Kalau ketika gak ada yang bisa mempertahankan bola di tengah, siapa sih dua di itunya? Kobe Mainu yang Kasih. bukan playmaker menurut gue ya, dia kan number 8 ya, yang bisa masuk ke dalam kotak penalti gitu, antara gelandang serang atau gelandang tengah. Satu lagi Casemiro ini yang jadi playmakernya siapa? Gak ada yang bisa kontrol bola. Harusnya itu Bruno gitu. Walaupun Harusnya. pada momen-momen tersebut kadang-kadang Bruno memang lagi nyerang gitu, momentumnya agak lambat di dia Malah gitu. menurut gue sebenarnya kalau misalnya Ahmad mau diganti, lu bisa maksain Mason Mount ada di kanan. Iya, gitu. Tapi bukan emang, Anthony. ya tapi emang sudah kejadian. Ingat baru game kedua ya. Tapi game ketiga lawan Liverpool. Aman aja. Aman ya? Aman Oke. aja. Nah, tapi gue mau ngasih ini dulu sedikit pujian untuk Brighton. Bukan berarti Brighton menang karena Man United Itu jelek, bagus, tapi ya. emang Brighton emang bagus karena menurut gue ketika Man United mainnya agak narrow gitu, dia banyak banget tuh kayak switch bola switch bola. umpan gitu ke titik jauh gitu, karena biasanya main ke kiri dulu, ntar kanan kosong tuh kita switch ke sana gitu. Nah, itu kan gol pertama far post ya. Jadi menurut gue itu bukan karena kesalahan yang Mazraoui juga, karena emang taktiknya Brighton, gue geser sini dulu sampai penuh, sebelah sana kosong baru switch kayak gitu. Tenang, dulu kan akhir dunia kalau MU kalah ya. Masih banyak kekalahan MU lagi yang bisa kita bicarakan. sabar. Bisa bicarakan. Oke, saya pamit dulu karena saya tidak menonton Liverpool. Fakta sepak bola akhir pekan kemarin. Jadi kita geser ke Manchester yang membuat fansnya happy aja ya. Manchester City walaupun jebol duluan, ini sebenarnya agak mengejutkan. Dari counter juga, dan gue sebenarnya sama Nat sudah foto di skor 1-0. Tapi sama Ivan udah begini, Ivan Moji, Ivan udah gini nih. Iya, yuk kita ledekin King MU, udah foto. Ntar lupain kan Arsenal belum main, gue bilang. udah foto aja foto belakang. City kalah, cengin lagi. Tapi ternyata mereka punya Haaland ya, yang hanya hat-trick. Itu luar biasa ya, karena sebenarnya golnya cepat juga. Itu juga sebenarnya udah ditepis sama Ederson sih, tapi bola tetap masuk. Dan sebenarnya kalau nggak salah tuh 3 menit ya. Iya. Nggak nyampe 3 menit ya? 3 menit lewat lah. 3 menit. Ada 3 gol tercipta. Berapa detik itu? Nah, dan sebenarnya si 190 FC juga bukan pakai kiper utama karena Walton cedera tumit. Ada bahasa medisnya gue lupa.
Tapi itu kiper utamanya sekarang kayaknya deh. Si ada Janet Muric tuh. Kayaknya ya. Bakal dia. Walton soalnya musim lalu kiper cadangannya adalah lupa gol namanya. Tapi dengan blunder kayak gitu, walaupun dia udah bikin one handed save juga di babak kedua, tapi Muric juga ini sebenarnya dia nih waktu terakhir main di Etihad Stadium nih ya, menurut Datatik juga bantai 0-9. Tapi menang. Menang lawan Burton kan? Oh iya kan? Iya maksudnya. Kan dia di City waktu itu. Iya dia cadangan City ya. Terus dia sempat bikin 11 save lawan Chelsea, 10 lawan Sheffield, 9 lawan MU ketika di Burnley. Ya, tapi blunder juga. Lalu, lawan Everton ya kalau nggak salah. Calvert-Lewin. Jadi itu bukan hal yang umum buat dia. Cuma mungkin City yang gue juga lihat nih dari defense-nya yang bantu offense itu Rico Lewis ya guys. Iya memang. Bukan Gvardiol kayaknya harus kita buang dari FPL nih. Karena dia lebih stay gitu ya jadinya. Emang. Jadi kirinya yang gitu, kanan yang naik. Iya. Itu kan sebenarnya sesuatu yang biasa dimainin sama banyak tim ya. Bahkan kalau lihat MU-nya Sir Alex tuh, kalau misalkan fullback yang kiri nyerang, yang kanan tuh biasanya bertahan gitu. Itu emang taktik lama di dalam sepak bola ya, dan di sepak bola modern tuh makin prominent gitu, makin sering kejadian gitu. Iya. Dan yang menarik buat juga jaga balance sebenarnya. Bener. Yang menarik juga interview ada yang interview Pep pas sebelum mulai kick off gitu ya. Gue nonton, dia bilang lu make unchanged starting 11. Iya. Ini nggak biasa gitu kan. Pep kan rotasi banget, dan mereka iya. juga punya pemain tuh, masih ada Grealish masih ada Gundogan juga ada gitu kan, dan lain sebagainya. Tapi bahkan Savinho yang sempat cedera di game pertama juga tetap main. Dan sisanya tuh sama, walaupun mereka masih punya pemain, walaupun ada yang nggak fit ya. Tapi sebenarnya Pep masih tetap punya opsi buat ganti gitu. Ini kenapa nih? Ini jarang terjadi nih. Gak ada urgensi buat ganti sih yang pertama buat gue. Yang kedua juga dia udah lihat pemain-pemainnya tuh works untuk di taktiknya di game week pertama kan. Sama gue ngelihat juga ada sisi positif buat Savinho juga. Karena lo kalau ngelihat dia kan sekarang kan kalau musim lalu kan biasanya dribble itu kan dipakai buat plan B ya. Nah ini sekarang plan A-nya tuh gue belum tahu loh plan A-nya loh. Apa plannya jadi dribble apa gue juga nggak tahu. Tapi plan yang dribble ini yang kelihatan dengan Savinho dengan Savinho gokil sih. Gue sih Doku. Gue sih ya kirinya Doku, kanannya Savinho tuh emang dua-duanya emang bisa dribble inside gitu ya buat cutting. Menggiring opini. Menggiring opini. Menurut gue sih dari Community Shield ya, gue selalu merasa bahwa taktik City itu cuman jadi wadah doang. Tinggal bagaimana pemain bebas berekspresi. Ini mungkin musim ini tuh kita bakal lebih ngeliat Pep Guardiola lebih ngasih kebebasan lebih kepada pemainnya gitu. Karena biasanya kan di musim-musim sebelumnya tuh kan saklek rigid ya. Lu cuman boleh kayak gini, boleh kayak gini. Nah, kayaknya musim ini dia akan lebih banyak individual reliance ya gitu loh ke para pemainnya gitu. Jadi gue pikir golnya si Kovacic di game week pertama itu kan beneran dia dribble dari tengah terus nendang gitu kan, kayak begitu. Terus kemudian masukin si Bernardo buat nyamain kedudukan di Community Shield gitu. Terus kemarin juga. Jadi gue pikir emang banyak banget momen di mana City itu dengan taktik yang udah stabil ya. Itu nanti musim ini bakal ditentuin sama kebrilianan pemain gitu. Gue sih ngeliatnya gitu ya. Modalnya lagi banyak gak? Tapi modalnya lagi banyak musim ini atau musim lalu? Gue liatnya lebih banyak musim ini. Meskipun mereka gak jual Alvarez. Iya benar. Tapi karena spesifikasinya tuh pas semua pemain-pemainnya. Apa pergantian gak terlalu banyak berarti musim ini? Mungkin pergantian bakal mas baru 2 ya. Tapi maksud secara rotasi ya. Ini gue ngomong rotasi Pep ya. Iya, jadi gue pikir karena City ini adalah tim yang udah di drill dengan sistem yang bagus ya selama bertahun-tahun gitu. Jadi udah tau lah cara mainnya gimana saklek. Jadi ketika Pep Guardiola dikit aja nggak ngasih perubahan, udah sekarang kebebasan buat lo lebih banyak gitu, itu tidak akan mengkhawatirkan karena mereka udah paham whoever play sistemnya udah paham sama lain. Ada satu istilah yang diulang-ulang sama The Athletic, karena gue baca sebelum musim dimulai kan gue baca previewnya tuh buat Man City itu ada satu kalimat yang satu istilah yang sering diulang, muscle memory. Iya, sering udah paham. Jadi udah paham pemainnya tuh gitu. Jadi ketika lu ngasih kebebasan dikit, mereka tidak melupakan struktur tersebut gitu. Jadi menurut gue yang membedakan, tadi kita udah ngebahas ya Brighton, terus kemudian sekarang City, Arsenal, Liverpool itu yang membedakan dengan Man United itu emang strukturnya tuh lebih rigid gitu loh. Deh ketika strukturnya lebih rigid, terus kemudian posisi antar pemain lebih compact, itu lebih mudah untuk impose sesuatu yang lebih bebas untuk pemainnya gitu. Beda sama Man United yang menurut gue Erik ten Hag nih ngambil risikonya gede banget, lebih gede lah ketimbang pelatih-pelatih lainnya gitu. Iya. Jadi masih tetap stabil ya dengan siapapun yang main gitu. Nah kalau kita geser ke Arsenal, ini sebenarnya kan cukup menegangkan buat gue karena musim lalu kalah 2 kali, bahkan kalau di Emirates dengan skor lebih besar dan kehilangan 6 poin lawan Aston Villa, dan gue rasa itu lumayan
sangat sangat berpengaruh sama title race untuk kalah lawan yang 2 sama kali ya. Kalau Fulham kan kalah sama seri ini kalah 2 kali gitu. Jadi benar-benar momok banget. Nah, kemarin pendekatannya Mikel Arteta tetap dengan berusaha solid dalam memenangi duel-duel gitu ya. Tapi yang menjadi masalah di musim lalu itu adalah mereka punya offside line si Aston Villa ya. Mereka juga punya effective defensive line gitu yang memang susah ditembus gitu ya kalau kemajuan offside segala macam. Nah, kemarin kayaknya ngarahin itu pakai jadi si pemain kan gini, kalau untuk mecah kayak gitu kan lu mesti bikin space, mesti bikin ruang buat striker dan juga atau mungkin kalau misalnya timingnya pas, akhirnya isolation gitu ya, one on one situation. Nah, itu yang kemarin diciptakan gua rasa dengan Thomas Partey yang better daripada game week 1. Jadi si Odegaard itu turun kan, Arsenal tuh front 5 gitu kan nyerangnya. Nah, terus si Odegaard tuh sering turun ke bawah, terus mancing si kemarin tuh dia sama si siapa yang jagain gue lupa. Odegaard. Bukan. Kalau si Pau Torres tuh si Havertz kayaknya deh. Oh, Pau Torres Havertz si itu. Oh, Onana. Odegaard yang nempel Onana narik. Terus si Havertz juga turun. Jadi 2 orang turun. Si Pau juga ketarik. Tapi Partey ngasihnya ke Saka. Berapa kali tuh eksploitasi ke kanan tuh. Jadi lawan Luka Ding yang mana ya kalau one on one sih gue pede banget Saka dengan yang dribble yang kita udah bilang gitu. Kemarin beberapa kali efektivitas di kanan tuh enak banget. Dan gue rasa itulah kenapa untuk lawan-lawan seperti Villa, kenapa Merino itu dipengenin banget sama Arteta. Karena range passingnya, akurasinya. Karena kan untuk memecah kayak gitu mesti ada timing passing dan ketepatan striker berlari. Makanya Havertz kepake banget sih di pola seperti ini gitu. Gimana? Menurut lo ada pandangan lain gak? Havertz ini ya jadi penyerang utamanya Arsenal kayak musim ini lebih pasti. Sama Arsenal tuh kalau di kanan di Saka enaknya tuh adalah lo mau dribbling atau mau nusuk tuh sama-sama bagus gitu. Jadi opsi di kanan tuh bakal selalu jadi kayak gue bingung nih, kasih ke kanan aja bolehnya, kasih ke kanan gitu. Sama menurut gue yang dipuji dari Arsenal kan pertahanannya kan bagus ya. Padahal kemarin tuh XG-nya Arsenal XG-nya Aston Villa lebih gede kan. Itu menurut gue hoki aja sih. David Raya gila. Arsenal gak kebobolan tuh hoki menurut gue. Iya betul. Di pertandingan itu. David Raya gila. Cuma sih. hal positif yang gue lihat Havertz kayaknya bakal jadi penyerang utama. Pasti. Sama di kanan tuh udah gak bisa diganggu-gugat lagi. Havertz tuh kenapa gue kemudian yang Euro 2020 kemarin gue sempat nanya kan Waldo, anjir ini striker siapa ya gitu. Oh gue milih Havertz aja deh gitu baju striker gue karena belakang gue udah banyak pemain-pemain yang bisa ngasih movement sama umpan gitu. Gue butuh dynamic forward yang juga bisa ngebuka ruang. Makanya kemarin tim Euro pilihan gue tuh Havertz strikernya. Gitu. Jadi menurut gue ketika sudah ada banyak sekali pemain yang tadi lu bilang range passingnya bagus gitu ya. Terus kemudian pemain yang bisa dribbling gitu ya, lu butuh seorang striker yang bisa paham kalau misalkan teman-teman gue gerak ke sini gue harus nempatin posisi gitu. Mana gitu. Jadi dynamic forward kayak Havertz justru. Jadi mungkin untuk sementara target man bisa dikesampingkan dulu karena cara main Arsenal mau nyarinya ya udah tengah sama belakangnya dulu nih yang di diutak-atik gitu. Nah, kalau misalkan ini udah mungkin next baru nyari target man sebagai opsi. Flanker bilang musim lalu kita bilang Arsenal gak butuh penyerang tuh kan bener gitu. Iya. Bergas yang itu. Iya emang. Jadi kalau di flanker itu sikapnya adalah ngelihat bagaimana dulu yang lebih penting gitu. Kalau misalkan di skuad Arsenal sekarang itu satu back kiri sebenarnya kan ya yang jadi persoalan gitu. Terus kemudian Timber kemarin main. Iya. Sama kemudian gelandang tengah gitu karena lo butuh banyak opsi untuk kayak tadi lu bilang mungkin ada yang bisa sirkulasi, ada yang bisa umpan panjang segala macam gitu. Karena sisanya mungkin lu nggak butuh penyerang yang prolific gitu. Jadi lebih kebagi siapa yang mencetak gol. Mungkin nanti kalau misalkan lu butuh kayak gitu ketika memang menghadapi lawan yang nggak bisa di break sama gelandang-gelandang lo dan sayap-sayap lo gitu. Nah itu kan gue bilang gitu. Opsi sebenarnya sih gitu. Makanya kalau misalnya bukan kebutuhan utama sebenarnya menurut gue iya ya. Tapi kan kalau misalnya Havertz sama Saka, misalnya Saka cedera. Kalau kemarin Martinelli kan nunduk terus tuh dia. Kayak anak babi. Malu bapaknya babi kan gitu katanya. Nunduk terus gitu. Tapi ketika mati masih gerakannya tuh kebaca gitu. Menurut gue kayak he needs to improve gitu. Tapi Trossard ya bisa deliver akhirnya kan. Tapi masalahnya kalau Trossard biasanya tuh kalau Trossard main jadi starting 11, nah kurang tuh. Emang ada pemainnya emang bagusnya jadi super sub gitu. Gue rasa Trossard juga. Trossard tuh clutch player kalau menurut gue di sistemnya Arsenal ya gitu. Karena lu butuh orang yang
tahu nih kantong-kantong yang bisa gue copet gitu di belakang pertahanan lawan gitu. Back udah capek gitu kan. Dia tahu ada aja nemu aja ruang di situ gitu. Dan gitu. Itu makanya kalau Saka cedera juga kan kita ngomongin Saka one on one oke banget karena eksploitasi bisa main ISO bagus, tapi kalau cedera masalahnya itu dia. Apakah Nelson taruh situ? Apakah ada perubahan lagi? Atau mungkin misalnya Havertz, Saka cedera, apakah Arsenal akan bermain seperti MU yang dengan Bruno dan Mason Mount? Mungkin, we never know gitu. Gue penasaran sih. Tapi kayak belum sih Dex. Timber kemarin di kiri, tapi memang dia di kiri ya lebih kayak firm, tapi untuk inverted kayak Zinchenko belum sih. Ya itu jadi bedanya. Tapi kalau Fiori masuk gue juga seneng. Nah tapi ini yang benar-benar banyak diomongin kemarin adalah Liverpool ya. Karena ini Liverpool takeaway-nya ada beberapa sebenarnya. Yang pertama, ini tim dengan pelatih baru. Dengan judi slot. Dengan tanpa perjudian. Gak boleh. Gue gak ngomong. Kan dengan ya udah lanjut. Dengan slot ini nggak terlalu banyak adaptasi yang gimana gitu ya. Maksudnya cenderung mulus. Satu. Yang kedua, supporter juga sepertinya memang ya udah ini kita udah selesai di Jurgen Klopp. Oke, let's support Arne Slot gitu ya. Dan ini memang kelihatan. Gue rasa gak usah jauh ke Inggris, di Indonesia juga ternyata gak terlalu banyak gimana ya. Karena juga ya karena Liverpoolnya juga menang gitu. Betul. Dan menangnya juga clean sheet gitu. Terus ada evaluasi yang nyata sih, terutama dari aerial duel. Gue ngelihat kemarin kan masalah itu yang gue bilang ya, gue sebel karena Kwanza gue pakai salah pilih. Akhirnya Ibu Konate bagus. Benar. Kemarin di game kemarin juga gitu. Mereka bisa memaksimalkan duel-duel yang dimenangi bersama Konate dan juga siapa namanya? Van Dijk gitu ya. Dan juga kalau ada eksplosivitas Wisa sih bisa diantisipasi gitu. Iya, jadi gue sih sebenarnya ngelihatnya kayak kenapa kemudian transisinya itu mulus gitu ya. Ya itu kreditnya mungkin satu Jurgen Klopp, kedua ya squad buildingnya Liverpool secara keseluruhan gitu. Kalau misalkan wadahnya yang buat bekerjanya Arne Slot itu tidak bagus gitu ya, dikasih skuadnya compang-camping, terus kemudian pemahaman terhadap sistem buruk gitu ya, gue pikir Arne Slot juga bakal kesulitan gitu. Kenapa gue bisa ngomong gini? Karena Slotnya sendiri bilang skuad kita bagus gitu. Yang kita butuhin sekarang cuman 1 atau 2 pemain yang sesuai sistem yang bisa memperkuat. Makanya dia nggak mau sembarangan mencari nomor 6 kan gitu. Akhirnya Gravenberch. Iya gitu. Dia ketika kok gak dapet si siapa namanya kemarin tuh gue lupa Zubimendi itu, kenapa lo nggak nyari yang lain gitu? Karena dia bilang ya kita harus hati-hati nyari pemain yang benar-benar bisa masuk ke kita gitu, nggak bisa asal ya udah deh dia nggak dapet yang lain aja gitu. Karena kan dia bilang dia nggak terlalu khawatir sama lack of transfer karena squad ini sebenarnya udah bagus dia bilang, dan menurut gue setuju sama itu gitu. Jadi untuk musim yang panjang, maksudnya ada masalah cedera juga menimpa Liverpool beberapa musim kan? Gini jujur deh, lu ngeliat squadnya Liverpool lu bisa bilang jelek gak? Enggak. Iya enggak emang. Kalau dilihat satu-satu ya, bahkan pemain yang lo wawancarin belum main-main tuh. Harvey Elliott betul. Iya gitu. Menurut gue memang apa yang dibilang si Arne Slot tuh benar. Ya, Nunes juga masih duduk tuh. Oh iya Nunes. Walaupun bagusan gitu kayaknya di beberapa game ya. Jadi emang nyari kebutuhan number 6 itu, dan mungkin preferensi number 6-nya itu yang harus khusus tepat, gitu. Nah, kenapa tadi kita udah bahas kenapa Zubimendi, karena Zubimendi secara defensive attribute terus kemudian sirkulasi bola oke gitu, walaupun mungkin secara progresi bola umpan vertikal ke depan bukan karakternya dia ya, agak di belakangnya Rodri sama Merino mungkin ya. Cuman pada akhirnya defensive attribute atau nerima bola dari belakang itu ke tengah itu dia oke, dan dia juga bagus ya ketika ditekan lawan nggak kagok gitu. Jadi itu yang dibutuhin. Nah, mungkin tipikal kayak gitu yang si Arne Slot sama sporting directornya Liverpool belum nemu. Jadi ya itu masuk akal gitu. Gue pikir sih kenapa kemudian Liverpool bisa mulus, itu tadi Arne Slot itu sebagai pelatih udah tahu struktur gue nih kayak begini gitu. Jadi di dalam drill latihan semuanya kayak gini. Makanya kemudian ketika tadi bilang si Dex muscle memory, City kan di drill dengan cara yang sama gitu loh, bertahun-tahun. Makanya kemudian udah hafal. Liverpool menurut gue juga sama Klopp mungkin di drill sama hal yang sama. Jadi mereka udah paham struktur yang compact, terus kemudian kebebasan itu harusnya dilakukan di mana atau dalam situasi apa, mereka udah paham gitu. Nah, si Arne Slot datang tinggal tim ini udah paham sama kayak gini, gue tinggal ngasih sedikit cara gue, tapi gue tidak perlu harus work dari nol gitu loh. Oke, tapi apa Dex yang menurut lo bikin gitu? Karena kemarin juga home crowd ya, pertama kali main di Anfield musim ini juga canting nama Slot sepanjang pertandingan gitu. Jadi transisinya juga cenderung mulus karena untuk pelatih yang cukup lama
dan yang ngasih gelar lah untuk tim seperti Klopp, legend gitu ya bisa dibilang ya, living legend. Ketika pindah sempat ada ya kekhawatiran lah, mungkin David Moyes, mungkin penerusnya Arteta Wenger gitu, selalu ada kayak gitu kan. Ini kan masih 2 game week, tapi menurut gue justru melihat Slot tuh nggak bener-bener nggak perlu berjudi tadi, sama nggak bener-bener meneruskan apa yang Klopp lakukan gitu. Lo kalau lihat Klopp musim lalu tuh kebanyakan kan 4-3-3 di situ juga, dimana kalau Liverpool bingung oper salah. Nah sebenarnya pemain yang sebenarnya bukan negatif sih ya, lebih dampaknya lebih dikurangi tapi timnya lebih highlight tuh adalah Muhammad Salah sih. Sekarang tuh Klopp Slot tuh mainnya 4-2-3-1 sebenarnya. Lo kalau lihat pemain yang paling di highlight di taktiknya Slot itu sebenarnya nomor 10-nya itu Szoboszlai. Itu yang ya bolehnya ke dia terus. Salah tuh bener-bener cuma sekali-sekali doang. Sama mainnya tuh to the point. 4-2-3-1 biasanya kan gak direct kan, kayak muter-muter dulu, possession dulu. Ini enggak, 4-2-3-1 tuh direct dan to the point. Itu yang ngebedain Slot sama Klopp kemarin sih. Dan menurut gua dengan mainnya kayak gini itu lebih bagus Slot daripada Klopp untuk Liverpoolnya. Dan sebenarnya dengan 4-2-3-1 tengahnya tuh lebih rapet ya ketimbang belum punya nomor 6 pun udah susah ditembus kan, apalagi udah punya gitu. Sebenarnya sirkulasi ada Dex, tapi itu sirkulasinya tuh di belakang ya, lebih kayak buat mancing lawan keluar, ada ruang di tengah baru direct gitu loh. Itu sebenarnya cara-caranya Arne Slot gitu. Jadi balik ke tadi tuh, dia tuh Liverpool berarti udah dilatih dengan struktur dan cara yang sama berulang-ulang gitu loh, dan tidak ada perubahan dari gaya main karena Liverpool kan sebenarnya kan Jurgen Klopp kan juga vertical direct juga kan, intinya Arne Slot juga itu gitu. Jadi dia cuman kayak ngubah shape dikit deh nih gitu, gua rapetin, gua kasih struktur yang bagus, tapi ketika ada waktunya untuk ngasih kebebasan sama pemain udah bisa karena strukturnya udah kompak. Jadi kalau ketika ada bola hilang ya nggak khawatir juga gitu. Karena ini Slot ball juga mantep nih ya dengan sistem taktiknya dia, formasi lini tengah juga, karena 92% passing akurasi. Ini sebelum pertanyaan Slot bilang make every pass count gitu, dan ini 92% passing akurasi ternyata adalah tertinggi sejak tahun 2003 untuk sebuah Premier League game ya. Jadi ya kalau ini bisa konsisten, gue rasa akan sangat mengerikan nih sirkulasi passing yang dimiliki Slot. Dan juga sebelum pertandingan, bahkan tadi gue bilang soal evaluasi juga, sebelum pertandingan menit-menit akhir dari warming up, Ibu Konate sama Van Dijk itu latihan aerial clearance gitu. Itu masalah pas lawan Ipswich kan di awal-awal gitu. Jadi ya tadi belajar dari evaluasi yang ada dan punya sistem tahu bagaimana cara mensirkulasikan bola dengan baik, itu sih model banget sih menurut gue. Sebenarnya lebih kalau misalkan sirkulasi bola every pass count itu faktornya menurut gue ada 2. Kalau misalkan jarak antar pemain berjauhan susah itu susah gitu untuk misalkan mungkin bukan susah ya, risiko untuk bola nggak sampai atau bola kerebut itu lebih gede sebenarnya. Jadi bukan susah, jadi lebih berisiko gua megang nyebutnya ya gitu. Sementara yang kedua faktor tentu saja eksekusi pemain gitu. Jadi emang harus berkaitan, nggak bisa salah satu gitu. Kalau misalkan emang pengen passing lo setiap passing itu bagus, ya berarti posisi antar pemain juga harus bagus gitu. Situasi kalau misalkan gue pengen sirkulasi, ya nggak bisa jauh-jauhan dong, harus deket-deketan gitu kan. Terus kalau misalkan gue pengen bola direct ke depan, berarti kan si pemain yang nerima bola ini harus ada di space yang tepat gitu kan. Nah itu satu. Kedua tentu saja ya eksekusi pemainnya. Nggak bisa misalkan udah deket-deketan terus passingnya terlalu pelan gitu, direbut, atau pemain yang udah ada di space dia juga masih passingnya terlalu berat gitu ya, terlalu kencang gitu, malah nggak nyampe ke pemain yang ada di space tersebut gitu. Jadi posisi pemain dalam struktur sama eksekusi itu sama-sama penting gitu. It takes two to tango gitu. Dan kita juga harus berhati-hati sama ngelihat statistik passing akurasi ya, karena kalau passing akurasi tinggi, passing ke belakang ke samping kan juga tinggi sebenarnya. Tapi dengan melihat Liverpool progressive pass dan kemarin mainnya juga lumayan fluid ya di depan ya, gue rasa ya ini adalah hal yang baik. Apalagi Luis Diaz secara statistik juga dia udah 5 kali beruntun dia cetak gol di 2 game game liga awal. Terus juga di Anfield udah 3 musim terakhir dia golin terus di awal-awal musim. Jadi berarti kalau dari lini belakang lo menganggap Kwanzaa udah out nih. Harusnya sih, soalnya udah minus juga poinnya sih. Sekarang berarti Liverpool mengandalkan IKN ya. Ibu Konate. Bodoh amat. Dia mikir dari tadi loh, kita ngomong taktikal. Gue ketika lu bilang Ibu Konate bisa disamber, gue tidak heran makanya barusan tuh keluar gue udah kebayang. So you saw it coming. Iya. Oke. Tapi Brentford sendiri emang sebenarnya kan lagi limpung juga kan, Tony-nya lagi susah gitu. Cuman gue melihat setelah harapan dari keributan ini ya. Kalau Tony pindah, itu saatnya membeli Mbeumo.
Brand Soalnya kalau Toni nggak ada, bahkan Mbeumo yang bakal ngambil penalti juga. Iya. Di pertandingan itu juga Mbeumo juga. Ini FPL ya konteksnya. FPL konteksnya. Tapi gini ya, kalau kita ngomongin soal Liverpool, tadi kita bahas soal MU nih. Sebenarnya ini kan duel dua pelatih botak Belanda. Selain kawan kita yang botak Belanda juga. Yang pelatih juga. Iya, pelatih juga. Gitu ya. Tapi ini kayaknya nanti kita bahas ya. Ini Iya. bakal seru nih. Jadi komentar kita soal MU di 2 game awal dan juga slot di 2 game awal mungkin bisa lumayan lebih komprehensif ketika udah terjadi nanti game Liverpool lawan MU yang akan digelar di Old Minggu ya. Trafford. Old Trafford. Minggu ya Hari kayaknya. Minggu. Minggu tuh game terakhir gitu ya. Iya, tahu iya gue. sebelum Yang terakhir. Super break. Sunday, Super Sunday. Oh, sebelum international break. Iya. Wah, panjang tuh ceng-cengan itu kalau ada yang kalah. Iya. Kita geser ke Bundesliga. Ini Tio udah bakal siaran ya, berarti ya. Game apa nih? Mainz Union Berlin. Union Berlin sama Sang Pauli. Sang Sao Pauli. Paulo Union Berlin. Goks. Gila. Game week gue. Gila. Tim ini mah Di tim hari apa hipster ya? Hari apa? Sabtu dini hari ya, jangan lupa Derby nonton. tuh. Tio akan bersama Romedal ya, kalau nggak salah. Bersama Romedal. Terus kita ngeliat hasil dulu yang kemarin pekan perdana ya. Leverkusen menang lawan Mönchengladbach 3-2. Yang mana ada gol Granit Xhaka dari luar. Ya. Aduh, bikin kangen. Terus juga gue liat Leverkusen Smith Rowe golin, Iwobi golin, Saka golin. Ini mantan tuh pada bagus. Leverkusen nge-tweet ya kalau nggak salah ya. Coba Saatnya unbeaten gitu. Kayak tenang terlalu terburu-buru. Enggak, maksudnya udah gak sabar lagi pengen unbeaten. Gila. Gitu. Gila. Munchen juga Bayern juga menang lawan Wolfsburg. Tapi gimana ekspektasi untuk Vincent Kompany di Bundesliga? Ekspektasi untuk Bayern di Bundesliga tuh pasti juara. Iya sih. Hasil selain juara adalah gagal. Musim yang gagal kalau nggak juara ya. Iya, pasti. Terutama gitu. untuk Harry Kane. Itu Harry Kane. Iya. Gitu. Jadi kalau misalkan Kompany pada musim pertamanya ini gagal jadi juara, apalagi mungkin tercecer dari perburuan juara, apalagi mungkin gak dapet trofi, itu paling Max Eberl tuh yang ditunjuk-tunjuk tuh. Gitu. Kenapa lu milih pelatih ini gitu. Jadi emang dengan Bayern yang bermusim-musim itu mereka mendominasi Bundesliga, gue pikir selain jadi juara tuh dianggap gagal gitu ya, mau gak mau kata gitu. Max Eberl, gue ingat kata-katanya siapa namanya, Swiltak. Ya ini kan Kompany pilihan ke-9. Si Reza ya ngomong. Kayak ditolak-tolak semua orang ya. Hey, gitu. kamu ingat ini pilihan ke-9 kita. Gitu, jadinya gue pikir sih bebannya lebih di Bayern ya ketimbang di Leverkusen benar. gitu. Walaupun Iya Leverkusen musim kemarin unbeaten di Bundesliga sama di trofi domestik tuh di DFB Pokal gitu. Jadi progres bagi mereka apa? Berjaya di Champions League. Leverkusen. Iya. Progres buat gue mempertahankan gelar juara Bundesliga. Mempertahankan ya. Iya, itu menurut gue itu udah Dan progres. modalnya juga udah ada sih. Iya. Buat Leverkusen. Bahkan modalnya lebih bagus daripada Bayern. Iya. Gak perlu unbeaten menurut gue. Tanpa unbeaten tapi lu udah bisa jadi juara di Back to Jerman back, 2 musim beruntun itu kan siapa yang terakhir kayak gitu? Dortmundnya Klopp kali jangan-jangan ya. Emang itu udah back to back? Kayak enggak deh. Dortmundnya Klopp itu Sempat ya? sempat back to back itu. 11-12 sama 12-13. Enggak, 10-11, 11-12, 12-13 sudah balik ke Bayern kan yang jadi juaranya gitu. Iya. Oh pernah ya? Gua agak lupa sih sebenarnya. Gue pikir Ya koreksi ya kalau salah, tapi kayak ada slip terakhir satu itu. kan sempat slip tuh, Dortmund sempat. Terus Wolfsburg sempat juga tuh. Era-eranya Zeko ya. Zeko Gravite. Iya. Terus si ada bener back to back 2000 10-11. Nah, ya kan bener ya, 12. Oh berarti itu eranya Dortmund gila ya. Jadi Iya. back to back abis itu final Champions League kan. Iya. Walaupun naif banget tuh Klopp di final ya. Gitu ya. Tetap hajar tuh sudah seri, hajar terus akhirnya kena sama Gila Robben. tuh. Gitu. Jadi menurut gue emang kayaknya unbeaten itu cuman sesuatu Bonus lah ya. yang bonus Iya. Bonus gitu bahkan loh. anomali bahkan menurut gua. Susah ya. Gitu. Sesuatu susah lah. Iya. Even Arsenal itu kan unbeaten juga. Draw-nya berapa? Betul drawnya banyak sih. Iya kan? Maksudnya di era sekarang itu nggak bisa terjadi tuh Iya. dengan draw sebanyak itu. Betul. Ada Man City dan Haaland, nggak bisa seri sebanyak itu. Oke, kita geser ke Serie A. Inter menang 2-0 lawan Lecce dan naik ke puncak klasemen dengan nilai 4. Tapi Juve kalau menang lawan Verona akan naik nih. Karena Verona juga kan kemarin sempat di atas ya dengan puncak klasemen gitu. Cuma kalau kalah ini kita belum bisa lihat karena akan ada di Selasa dini hari. Berarti Serie A udah nggak banyak seri lagi. Ya tadi Inter udah menang kan. Iya udah benar. Tapi emang banyak banget ini sih yang nilainya tuh 4-4-4 Iya, yang 4-4 kebanyakan kan. seri kemarin. Gitu. Iya. Tapi Juve ini dengan Mota apakah Gue kita iya. layak optimis?
menurut gue emang layak optimis ya. Kalau 3-0 3-0 itu kemarin tuh yang gue lihat yang disorot bukan skornya. Disorot itu cara mainnya gitu. Karena dengan ya mungkin karena sebelumnya Allegri menang sih menang. 1-0 emang udah 1-0 udah checklist tuh. Menang sih menang 3 poin. Tapi cara menang. Cara menang itu kan selalu dilihat ya. Bahkan ketika ada tim kalah tuh kan selalu yang dilihat kalahnya emang mainnya caur atau kalah tapi mainnya oke kok sebenarnya kan itu tidak terlalu kecewa ya. Biasanya kayak gitu kekalahan kayak gitu. Nah, menurut gue yang ngebedain itu karena musim kemarin Allegri ya udah yang penting menang gitu. Nah, ini Thiago Motta tuh emang lebih terkonsep gitu loh cara mainnya gitu. Bener. Tapi lagi-lagi namanya Serie A nih ya, kita lihat suka ada kejutan-kejutan banget nih itu sepanjang musim. Main kan kemarin. Iya, Jay tapi diganti ya. Gue jarang loh back tapi tengah diganti itu jarang. Kipernya bukan De Gea. Oh iya. Belum De Gea. Tapi Jay itu starting kan, tapi diganti menit 68 ya kalau nggak salah ya. Untuk 0-0 kan pertandingannya kan. Itu tapi jarang back tengah diganti ya. Jarang. Kenapa ya? Wah gak tahu. Mungkin fisik ya. Sama seperti Jota loh. Diego Jota kenapa sih gak pernah 90 menit? Boleh gak kasih tahu nih fans Liverpool? Tapi gue tidak heran kalau Diego Jota tidak pernah 90 menit karena memang role-nya itu bukan sebagai orang yang harus menggedor terus. Karena dia itu justru kalau bisa ada pintu kuncinya gue akalin nih. Gitu. Orang gitu Darwin Nunes di kejauhan lagi gini. Enak aja kamu. Saya main. Saya main. Ya Mas Jota keterosan juga gak pernah 90 menit tuh. Gitu maksud gue. Emang fungsinya itu fungsinya gitu mungkin kayak gitu ya untuk buka-buka celah-celah tipis-tipis gitu ya. Tipis betul. Oke, jadi kita akan lihat nanti konsistensi karena Serie A lagi-lagi kita nggak pernah tahu ya kan, bahkan misalnya Inter menang terus kalahnya sama Sassuolo yang terdegradasi kayak gitu kan. Jadi memang ya kita nggak tahu nih seberapa konsisten tim-tim ini ya di papan atas. Gue tuh lagi seneng lihat Italia Serie A itu karena tidak ada satupun tim yang lebih kaya daripada yang lainnya. Iya benar loh. Iya benar. Jadi yang dilihat tuh adalah gimana direktur footballnya tuh ngebangun skuadnya buat secara kolektif gitu loh. Yang pergantian yang menurut gue menarik tuh adalah ketika Thiago Motta ke Juventus, terus kemudian si Italianonya Fiorentina itu ke Bologna gitu. Nah sekarang Fiorentina tuh yang nanganin itu Rafael Palladino kalau nggak salah. Jadi emang pelatih Genoa tuh ya. Iya pelatihnya ini lagi banyak yang naik dari bawah gitu loh. Motta naik dari bawah, Simone Inzaghi juga gitu kayak gitu-gitu. Gue pernah PES sama FIFA. PES kayak sempat pakai Genoa gue suka karena bagus-bagus cuy. Pemainnya. Ada si Nanggolan sempat kan? Nanggolan ya. Nanggolan terus depannya tuh Palacio, Palladino sama Scully kalau nggak salah. Itu bagus banget sebenarnya. Gitu. Terus saya mewakili fans Serie A ya, berharap segera ada ketayangin nih. Bein Sport katanya mau tayangin tapi September katanya ya. September. Ya semoga bisa kembali apakah ke video atau ke kemana, semoga kita bisa nonton Serie A lagi dengan mudah. Nonton Como, nonton Venezia, nonton Bang Jayadi Itzes. Dari La Liga, Barcelona doing well so far. Ya. Dengan sistemnya Hansi Flick, kalau gue lihat di Afif tuh sempat nge-tweet juga kayak Pedri tadinya mangap 20 menit pas kelar muntah kuning capek, tapi sekarang di bawah Hans Flick makin segar. Emang. Kemudian Rafinya juga, kemudian si siapa Lewandowski ya. Itu klinis banget sih. Udah juga lo gak nyebut Dani Olmo gitu. Gue tuh Daniel belum enggak. Lu tau gak bajunya Hugh Grant yang dikasih baju sama Barcelona tapi gak ada nomor punggungnya. Hugh Grant pemain film. Terus dia bilang gila sampai gak bisa ngasih nomor karena dia gak punya duit. Itu kan cuma baju. Ini doang merchandise oleh-oleh gila. Tapi menurut gue apakah Lewandowski klinis tuh pertandingan kemarin enggak? Itu udah 2 loh sebelum dia bikin gol kan. 2-1 ke gawang Atletik itu ada 2 kans di mana dia itu nendang kena tiang tapi terus on target 2 kali on target gitu. On target gak sih kalau tiang kena target? Enggak. Itu enggak off target. Kalau tiang gila. Padahal itu target paling susah loh itu dibanding gawang gitu. Tapi kalau lo nonton itu kelihatan banget Lewandowski itu berada di posisi yang tepat untuk nendang, itu intinya gitu loh. Dan itu yang menurut gue bisa digarisbawahi dari permainannya Hansi Flick karena sekarang itu jarak antar pemain Barcelona tuh jauh-jauh loh. Dia tuh bisa lo maksa untuk Ferran gitu ya di kiri sama Lamin di kanan itu untuk yaudah ini bola buat lo silahkan gocek sendiri gitu. Si Ferran tuh beberapa kali gue lihat dia gocek sendiri untuk mancing sampai 3-4 pemain Atletik itu nutup ke arah dia. Terus Lamin kosong gitu. Nah sebenarnya itu kan bisa dimanfaatin dengan bola dioper ya ke Lamine Yamal gitu ya, karena dia kosong karena si Ferran udah narik beberapa pemain, tapi kadang-kadang dieksekusinya adalah tendang sendiri gitu. Mungkin itu ya evaluasi buat dari Hansi Flick buat pemain-pemainnya gitu. Secara taktik
udah better sih Barcelona di bawah Hansi Hansi Flick. Flick. Seenggaknya Cuman- udah ya. Cuman itu kan di dalam lapangan. Nah, ini masalahnya kan Barcelona di luar lapangannya ini. Taktik sama fisik. Tapi Iya bener dong, iya, bener dong. tapi itu bisa dipahamin kenapa kemudian fisiknya itu digembleng karena gue bilang jaraknya jauh-jauh banget. Jaraknya Lu bayangin nih. Apa namanya Tuntutannya juga tinggi. Iya, Athletic Club nyerang gitu ya, terus kemudian di counter loh dari belakang sampai depan, lari, pemain disuruh lari sendiri gitu. Itu bisa kejadian sama Barcelonanya Flick, dan itu nggak mengherankan karena ketika gue baca beberapa kabar ya, si Hansi Flick itu bilang bahwa gue bahkan memeriksa namanya gigi. Kalau gigi lo nggak rapih itu adalah nanti jangan-jangan ngunyah makanannya itu nggak efektif dan nutrisi nggak masuk. Kita nutrisi nggak masuk, latihan berat gue nggak bisa jalan gitu. Gila, iya. Pas di Bayern juga kan dia ada dokter yang diomongin, gue lupa namanya, yang gizi, yang nutrisi, gara-gara Goretzka sama Thiago bener-bener bulking gitu kan. Terus akhirnya di interview juga tuh dokter gizinya. Jadi mungkin akan dia bawa ke arah sana dan ya bisa jadi bagus. Karena gue tadi mikir, karena kalau satu kata dari misalnya Hansi Flick nih, satu kata tentang Hansi Flick, di otak gue tuh powerful gitu. Maksudnya gue pikir kini nggak Barcelona deh. Awalnya gitu gue merasanya nggak sih kita semua. Tapi gitu. emang berubah banget. Jadi nanti kalau misalkan El Clasico nih, kalau dulu kan mungkin kalau diibaratin Barcelona itu sports car, sementara Real Madrid itu muscle American muscle car gitu loh. Yang emang power gitu kan. Nah ini jangan-jangan kan Barcelona sama Real Madrid sama-sama gitu. Caranya tuh beneran direct adu pukul gitu, jangan-jangan. Iya, tapi Madrid kemarin juga menang ya. Endrick bagaimana Waldo? Endrick. Si Mbappe dikeluarin, Endrick masuk, Endrick golin. Iya. Mbappe gimana Berarti Mbappe Mbappe itu? belum golin di La Liga ya. 2 peluang gak masuk. 2 peluang gak masuk Mbappe. Apakah harus khawatir fans Madrid? Enggak sih, harus. Kalau dilihat dari jadwal sih harusnya aman. Maksudnya masih bisa disaingin lah. Permasalahannya kan sekarang pemain yang cedera nih ada 2 inti nih. Camavinga. Bellingham cedera. Bellingham juga. Oh iya. Bellingham Benar. cedera. Nah itu. Barcelona abis ini lawan tim Madrid kan? Rayo Vallecano. Kita akan lihat nih kayak gimana nih ya. Nanti Waldo juga akan konten-konten lagi ya di Waldo Verlkim. Jangan lupa ya. Udah upload Waldo Verlkim ya. Coba bisa dilihat. Nanti kalau misalnya semakin banyak penonton, mungkin dia backgroundnya lebih bagus selain lemari sama bantal itu. Tapi paling gak niatnya dulu dong. Mau kita harus hargain itu. Udah mulai kalau bahasa Rossi ada plus minusnya ngebahas itu. Tapi enggak, maksudnya secara logika paham gitu. Apakah si Tchouaméni flop apa enggak gitu. Pertanyaannya itu. Untuk bisa mencapai jawabannya ya udah kita lihat dulu plus minusnya. Itu kan logikal ya. Bener. Enggak, tapi ini dikoreksi di on air. Enggak, bukan dikoreksi, diapresiasi. Diapresiasi. Ya udah benar. Tapi lo mending backgroundnya jelek kayak Waldo atau Afif itu dulu sempat bukan background, back musiknya suara burung-burung. Nah itu gak ada pilihan kalau itu. Bapaknya belum banyak dia bilang. Itu sekalian promosi. Itu berarti derby ya kalau Afif lawan Waldo ntar ya. Karena puncaknya kan Barcelona Real Madrid kan? Oh iya, mereka harus konten bareng sih. Harus konten Nah, bareng. ini gue bridgingnya asik ya. Oke, tapi Inter Nusantara gimana nih ketika tim Brasil Amazonia berhasil menjadi juara? Berarti kita kalah 5-1 ya. Dikalahin 5-1. Kita sempat menang lawan mereka. Iya. Brazil Amazonia dikalahin 5-1. Tapi Brazil Amazonia itu memang siapa namanya? Cadu Chawasnya itu apa Cadu Chaos? Iya, jadi nama orang. Nama manajer. Followersnya banyak, terus banyak followersnya training pemain-pemainnya gitu, mungkin di situ bedanya. Tapi netizennya juga banyak ya. Maksudnya yang waktu Covid kan ada virtual World Cup tuh. Kita kalian Brasil kan. Berarti maksudnya Brasil tuh second best kita dong secara netizen dong. Iya, benar kan. Itu followersnya si Brazil Amazonia ini banyak yang training pemainnya. Tapi wajar sih. Jadi udah musim ketiga kan One FF kan. Musim pertama, musim kedua tuh yang juara musim reguler selalu juara One FF. Nah ini juga terjadi juga. So it's fair. Paris, Inter Nusantara, kemarin Brazil Amazonia. Harusnya gitu ya. Ya menurut gue sih gitu sih. Ngapain sih ada playoff sebenarnya? Iya biar more games. Ya kan kalau kita ngomong kemarin juga Borneo udah peringkat 1 reguler. Borneo tuh udah jauh soalnya. Kalau kayak tipis-tipis gitu masih mending lah. Masih bisa gue kejar nih. Tapi kalau yang udah jauh kan kasihan. Iya. Tapi gimana Ros? Kalau lo sebagai manajernya melihat apa secara overall lah musimnya Inter Nusantara gimana sih? Inter Nusantara tuh berantakan sih menurut gue karena iya benar serius. Pakai manajer kok malah berantakan. Jujur ya. Jujur itu karena menurut gue diubah-ubah taktiknya, terus kemudian pemainnya ditempatkan di role dan posisi terbaik tetap nggak perform gitu. Jadi gimana Dex musim depan apakah kita akan melihat lagi? Harusnya sih. Box to box menangani Inter Nusantara? Iya kalau lanjut sih box to box. Maksudnya kalau
musim keempat Keempat. dijalankan box to box harusnya jadi nama terdepan untuk internasional. Meskipun lo kalau lihat komen-komen banyak yang bilang box to box out. Tapi aman sih. Jahat banget orang. Harusnya siapa woy? Enggak, box to box ngalahin lagi. Training dong pemain kita. Oh. Pemain internasional yang paling banyak training siapa? Box to box. Maksudnya admin yang paling banyak training gitu. Iya beneran aneh banget. Tapi ya netizen terserah aja ya. Gitu. Ada update lagi terus? Dari Kanjuruhan, Arema sudah menuntaskan bantuan kepada seluruh keluarga korban yang 135 itu berapa miliar ya? Gue lupa, pokoknya Angkanya. 13,5% aja angkanya dari gitu. uang hadiah. Gitu, dan itu sudah mereka lakukan. Cuman yang menarik adalah di antara, kan kemarin ketika banyak demo itu kan terjadinya tidak cuma di Jakarta ya. Di Malang, Jawa Timur itu juga ada gitu. Nah, di tengah-tengah protes terhadap kebijakan pemerintah itu, ada banyak spanduk usut tuntas Kanjuruhan gitu. Jadi emang jadi medium untuk ikut menyuarakan apa yang terjadi di Kanjuruhan gitu. Karena terlepas, kalau gue membacanya adalah terlepas dari Arema FC sudah memberikan santunan buat para keluarga korban. Para keluarga korban tidak menginginkan, bukan tidak menginginkan ya. Ada hal yang lebih diinginkan gue membacanya, karena gue beberapa kali ikut ini kan ya, konver sama kontras dengan dengan Dex juga. Yang lebih diinginkan adalah menuntut kejelasan ini siapa yang bersalah, terus dihukumnya bagaimana segala macam gitu. Terus kemarin ngomong soal santunan, lo nganggap itu santunan dari presiden gak? Soalnya kan dari Piala Presiden judulnya. Duitnya. Iya. Tapi apakah itu duitnya dari presiden atau dari sponsor? Enggak sih, dari Nah, itu sponsor. Iya. Dan juga kemarin ada pas protes juga kaitannya sama ini ya. Apa? Pas protes di Malang. Iya. Itu berkaitan sama Kanjuruhan juga. Kemarin juga ada yang protes di Jakarta, juga ada yang coret-coret. Oh iya, kemarin juga. Ngetek gua malu kan? Iya, di Kamisan juga ada kok. Kamisan juga ada. Emang isu sosial tuh mungkin kayak satu sama lain tuh saling ini ya. Solidarity, keadilan terhadap terhadap human gitu, human being, terhadap seorang manusia. Ya, gitu. lo kalau ngerasa Kanjuruhan tuh harus dituntaskan, itu adalah ada bagian dari kebijakan pemerintah di situ. Balik lagi ke opening nih. Opening yang gagal itu diulang lagi, gila. Iya, yang jelas ya, semoga lancar ya semuanya, semoga hasil hal-hal baik ya akrab dengan kita. Amin. Indonesia, dan semoga kondusif juga situasi ya kan, karena ini udah menjelang tanggal-tanggal seru nih. Kalau di perpolitikan nih, tanggal-tanggal darurat ya. Kemarin juga banyak ini ya, manggung-manggung pakai ini ya, banner warna biru itu. Bahkan ada wisuda UI. Coba bukan wisuda UI. Ini Wisuda bener. Wisuda. Keren banget gitu ya. Kalau wisuda belum gitu katanya. Enggak sudah maksudnya. Sebelum. Wisuda. Perjuangan masih. Wisuda. Oke. Closingnya oke. Padahal wis sama sudah sama. Ya. Wis sama sudah gitu. Udah nih. Gitu. Keren. Iya keren ya. Udah lancar semuanya. Ini hari ini pakai PSS karena udah kalah 2 kali. Aman. Aman. Tapi PSS kalah 2 kali. Leeds menang. Gue pakai ini karena itu. Semoga menang. Menang lawan Senin Padang hari ini. Lo Leeds kenapa nih? Menang ya udah. Lawan Sheffield Wednesday. Ya udah. Meskipun mainnya di hari Friday. Ya udah, kita ulang lagi jokes next. Udah ya kali ini. Udah. Kita ketemu di episode selanjutnya dari Box to Box Football Show.